lubang shot itu berapa titik itu harus diketahui. Kemudian awal shot naik, huruf shot itu berapa, tinggi alif itu berapa, itu perlu diketahui. Nanti insya Allah sudah berkaidah. Tapi ada rahasia-rahasia yang rahasia itu tidak bisa Anda hasilkan kecuali dengan guru. Pentingnya guru di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Melanjutkan yang kemarin, saya akan menjelaskan bagaimana menulis dengan baik. Ya, tentu dengan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam prinsip kaligrafi. Perkenalan terlebih dahulu dengan handam, ya. Itu handam dari kayu, sejenis kayu yang saya buat sendiri. Karena handam itu bisa berbuat dari beberapa bentuk, ya. Ada yang dari bambu, ada yang dari kayu, dan jenis yang lain seperti itu. Atau yang lebih kecil biasanya pakainya pakai besi. Untuk sengaja saya tulis, saya garis di situ ada vertikal horizontal, tapi agak kurang kelihatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu untuk mengatur kita pada huruf-huruf yang tegak dan kemiringan huruf dalam susunan huruf. Karena satu kalimat biasanya ada kemiringan huruf. Kita coba nulis satu ayat yang sekarang marak diperbincangkan, bahwa musibah corona adalah azab. Musibah corona, bencana corona seperti ini adalah azab, ataukah hanya sekedar musibah, bala, atau bagaimana? Saya menulis sebuah ayat, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ya. Untuk diperhatikan dalam penggoresan seperti video kemarin, saya tidak mempercepat video ini karena supaya mengajarkan bahwa menulis itu tidak bisa cepat, harus pelan-pelan. Dan harus diperhatikan setiap huruf, antara satu huruf dengan huruf yang lain itu harus ada spasi. Misalnya alif, ma dengan alif, alif dengan shot, kemudian nanti shot dengan alifnya shot dengan ba, itu biasanya ada 1,5 titik, ya. Mungkin dalam video lanjutan besok saya akan mempraktekkan dengan titik-titik pada ukuran setiap huruf dan spasi antar huruf. Bisa dicermati tegaknya huruf demikian karena sama, ya, antara ma asobaka itu sama karena ada garis, aslinya itu ada garis yang tegak untuk menggiring kita supaya kita bisa menyamakan antara alif-alif yang lain atau huruf-huruf tegak yang lain. Untuk perlu diperhatikan dalam aso, ya, itu ada variasi di pucuk alif. Itu karena jaraknya itu harus lebih dari ukuran alif, karena itu sifatnya hanya tambahan. Jadi nggak bisa tambahan itu kurang dari ukuran dari tinggi alif. Misalnya ini tingginya 5, maka variasinya harus di atas 5. Diperhatikan juga dalam menulis harokat, kemiringan harus bisa sama. Karena pengalaman saya ketika menulis atau menggoreskan harokat
kalau nggak sama kemiringan nanti juga akan terlihat kurang baik seperti itu. Selain kemiringan yang sama, juga posisi dalam menempatkan harokat itu juga perlu. Cuman ada beberapa kaligrafer dulu saya pernah diskusi sedikit bahwa bagaimana harokat-harokat yang tidak sama persis atau tidak di atas hurufnya dengan persis. Biasanya kan ada misalnya aso baka kanya itu nanti harokatnya agak maju atau dia agak gimana nggak pas dalam atas huruf. Nah itu bagaimana? Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sifatnya itu sifatnya itu fleksibel ya. Kalau memang itu diperbolehkan, tidak ada yang memahami yang lain. Maksudnya ketika dibaca itu tidak membingungkan, maka itu boleh. Tapi kalau membingungkan, maka itu bisa jadi alasan harokat itu harus pas di atas huruf gitu. Perhatikan ya, dalam harokat-harokat pendek, harokat-harokat panjang dalam memposisikan harokat. Sebenarnya dalam Hasanatin tulisan saya ini pastinya kurang pas ya. Saya bisa juga berkomentar bisa. Jadi gini, saya menulis itu ya bisa mengomentari diri sendiri karena mungkin kurang latihan atau gimana. Nah, gitu. Aslinya kita itu sudah punya wawasan, sudah punya pengetahuan, cuman mungkin saja dalam praktek itu kurang. Nah ini pentingnya kaligrafi itu, kata para kaligrafer bahwa al-khat itu tukwa bil adman, kayak gitu. Tulisan kita kuat itu ketika kita sering berlatih, ya, sering berlatih satu huruf. Nah, pada kesempatan lain nanti saya juga akan membuat video bagaimana tutorial atau awal mula kita bisa menguatkan huruf-huruf hijaiyah per huruf untuk mengawali kita merancang. Karena ketika kita sudah berani untuk merancang kalimat ya, itu konsekuensinya banyak sekali. Kita harus bisa menerapkan ya, kemiringan, penegakan. Nah itu ada awalnya. Semuanya diawali dengan per huruf. Ya misalnya huruf alif di tengah, alif di belakang, alif bersambung dengan huruf apa, atau ba dengan huruf apa. Nah, ada beberapa buku kaligrafi yang sudah dipakai para master biasanya dibuat untuk belajar. Itu bukunya Muhammad Syauqi Effendi. Metode yang digunakan atau yang diterapkan itu per huruf digandeng dengan huruf yang lain. Misalnya ba, alif, kemudian ba dengan jim, dan seterusnya seperti itu. Itu perlu untuk dilakukan sebelum kita membuat satu kata dengan sambungan. Kalau belajar pertama itu bersambung dengan 2 huruf, mungkin lain kali kita bisa 3 huruf terus. Setelah itu kita merancang kalimat 2 kalimat misalnya, atau lebih lanjut 4 kalimat. Nah itu metode yang diterapkan dalam kaligrafi. Jadi nggak bisa langsung menulis kalimat seperti ini. Ya mungkin
perlu saya membuat video itu untuk menuju bagaimana kita bisa menulis dengan baik. Nah, itu termasuk rahasia menulis dengan baik. Menulis dengan wow, misalnya huruf-huruf yang berdiri sendiri, misalnya pas ketika di depan wow, atau yang belakang itu juga perlu satuan huruf sebelum kita menyambung. Nah, kalau biasa disebut dengan anatomi huruf, itu kita harus menguatkan, menampakkan roh huruf itu sekuat mungkin dan sesering mungkin untuk mengulang terus seperti itu. Misalnya alif itu ditulis satu buku atau satu kertas, kemudian ba juga seperti itu, karena setiap huruf juga ada ukuran yang harus diketahui. Jadi memang kalau kita belajar kaligrafi dengan detail itu ya asik seperti itu. Jadi asiknya itu kita harus menyesuaikan gerakan kita dengan kaidah yang sudah ada seperti itu. Misalnya lubang shot itu berapa titik itu harus diketahui. Kemudian awal shot naik, huruf shot itu berapa, tinggi alif itu berapa, nah itu perlu diketahui. Nanti insya Allah dalam video selanjutnya saya akan menulis dengan metode seperti itu ya, dari awal kemudian dilanjutkan metode yang lain seperti itu. Maaf ya, ini karena saya videonya di malam hari jadi kena sinar ya, jadi kurang enak. Kalau yang kemarin itu siang jadi bisa terlihat semua. Dan perlu diketahui bahwa semua kaligrafer itu rahasianya itu, kalau memang ingin tulisan baik itu tidak akan pernah puas dengan karya yang dihasilkan seperti itu. Apalagi saya yang awal misalnya itu melihat tulisan saya, waduh masih gimana, jauh dari bagus, apalagi dari kaidah yang benar. Cuman sepengetahuan saya sendiri ya, apa yang saya sampaikan mungkin salah satunya bisa mendorong saya untuk lebih bagus lagi, dan mungkin teman-teman juga bisa menerapkan ini seperti itu. Biasanya juga demikian, masih belajar terus bagaimana menulis susunan kata. Kalau di sini bisa lihat di sayyi'ah ya, sayyi'ah itu panjang sin, kemudian ada ya, ada tempat hamzah, itu juga terlihat miring. Cuman lebih pasnya nanti kalau sudah diberi titik. Gigi sin itu beda. Yang pertama 1, yang kedua itu agak lebar 1,5. Oke, menyambung dengan yang kata kalimat ini, bukan kata, maaf, kalimat atau ayat ini saya tulis karena saya mendapat sebuah keterangan bahwa Allah menurunkan azab dan rahmat itu bersama dalam satu waktu. Tetapi di situ ada pembagian-pembagian, tidak serta-merta bahwa itu bisa dianggap azab saja, juga
rahmat saja. Nah gitu, tidak ada kategori. Jadi kategorinya adalah kalau memang dia itu orang pendosa atau orang kafir, maka dia adalah mendapat azab. Kalaupun itu adalah orang yang solih, umat yang Islam, membaca kalimat tauhid misalnya, dan dia muslim, maka itu adalah rahmat bagi kita untuk menguatkan keimanan bahwa ayat Allah itu benar-benar sebuah tanda. Jadi tanda itu ketika dimunculkan maka zadathum iman, seperti itu. Jadi bisa menambahkan keimanan. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tetapi yang terpenting dalam video ini adalah bagaimana menulis dengan baik dan benar. Dorongan saya menulis ini adalah selain membagi apa yang saya bisa, juga menarik atau memotivasi diri sendiri untuk selalu menulis seperti itu. Jadi ya itu, nulis harus pelan, kita harus selalu melihat pedoman, dan yang paling penting lagi adalah guru. Dalam apapun itu harus ada guru ya. Dalam kata mutiara kaligrafi, al-khat makhfiyun fi ta'limil ustaz. Jadi meskipun tulisan Anda sudah kuat ya, sudah berkaidah, tapi ada rahasia-rahasia yang rahasia itu tidak bisa Anda hasilkan kecuali dengan guru. Pentingnya guru di situ. Meskipun